Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salam rahayu. Iki dino iki kita ganti suasana Mas. Ya toh. Kita sambil ngopi. Kita ngopi di mana nih Mas? Kebon Ijo. Di Kebon Ijo, tepatnya di Wonosari Mas. Ini masih di Wonosari ya, di seputaran Gunung Kidul. Bagi teman-teman yang ingin ngopi santai bisa datang ke tempat ini, Kebon Ijo, tepatnya pokoknya di area Kota Wonosari. Cari aja di webnya ada, pokoknya Kebon Ijo udah muncul di sini. Ya lumayan tempatnya juga menawarkan hal-hal yang ini agak desa suasananya. Nuansanya masih tetap klasik, intinya ya, ada untuk nongkrong di sini juga bisa, untuk pertemuan juga bisa. Ya. Itu ya Mas Black. Kopi ini barang ya. Ini saya mau ngopi dulu. Ini saya harus kopi hitam. Yo nek gue ketok warnane kok neng bulumu. Kita kopi hitam Mas. Sambil makan kentang goreng nih. Ya, iki. Lah iki jane dhewe karo diskusi apa ngono enak iki. Iya. Ada. Udah. Hal mengenai diskusi kali ini Mas, yang penting setiap konten kita harus ada manfaat Mas. Oke. Setiap kita buat konten itu kita jangan mengejar tentang orientasinya pada viral saja, tapi bagaimana kita harus memberikan manfaat kepada edukasi juga ya, teman-teman kita, pada penonton kita, subscriber kita, pada di dunia internet. Masuk Mas boleh. Diskusi kali ini saya ingat suatu petuah Jawa Mas, dari simbah saya dulu. Wah, iki mbahmu ki londo tenan apa? Wah, mbahku Jawa. Jawa. Mek casingnya tok. Casing sing londo ning Jawa. Apa kuwi? Simbah ki pernah matur apa? Dulu saya pernah dipejang dengan simbah itu mengenai sebuah petuah Jawa yang ini kalau kita pelajari, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, itu maknanya dalam sekali Mas. Ketoknya sepele, tapi yo jero. Kan ya, Jawa nih. Kadang filosofi Jawa ki maknane jero nek ditelaah tenanan ki apa artine simbah ki matur apa, terus apa nek dimaknai iya betul. Nah, kira-kira apa pesane mbahmu kuwi kok jadi sebuah kesan karo ning jerone kowe kuwi kok dadi wah iki pesane simbah ki betul tenan ngono lho. Iya. Jadi ya karo rasapi ya. Ya, boleh. Dulu simbah saya pernah bilang, atau mbahku ya pernah ngomong, pernah ngendika, pernah nuturi marang putune iku, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Jadi kowe nek pengen mulya ning donya, tentrem uripmu, kowe kudu rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Nah, kuwi artine karo maknane nek sangerti kuwi rukun kuwi ya rukun. Iya rukun. Iya itu benar rukun. Jadi kalau kita dalami ternyata dalam suatu tatanan kehidupan manusia, wah ini rodok jero iki Mas. Ini kayak paparan nih, yaudah kita diskusi. Dalam setiap paparan kehidupan manusia ternyata satu kuncinya yang harus dipegang teguh, yaitu rukun. Oh iya. Jadi kowe kudu rukun agawe santoso. Rukunnya apa? Rukun, gawe kerukunan, agawe santoso. Santoso apa apik. Lah, cerah agawe bubrah atau cerah agawe bubrah bahasa Indonesianya apa ya San? Yes, pokoknya cerah agawe bubrah itu ternyata setelah dimaknai ternyata siapa yang bertikai itu maka akan membubarkan atau membuat rusak kerukunan itu sendiri. Jadi kowe kudu rukun agawe santoso, ojo cerah agawe bubrah. Jadi ojo ngasek dhewe kerukunan ki digawe cerah, engko ndak bubrah kan gitu. Oh, maknanya seperti itu, karena di era-era sekarang di kehidupan manusia, apalagi di bangsa Indonesia kali seperti saat ini ya, beberapa tahun ini kita mudah diadu domba Mas terkait itu. Sehingga kerukunan itu membuat cerah. Bila cerah itu akan berubah, bubrah. Iya toh? Omongnya sekarang musim-musim koyo ngene ya. Iya, apalagi dalam tahun-tahun ini, tahun politik. Setelah kita menghadapi Pilpres di Februari kemarin ya. Dan kita saat ini menghadapi pilkada serentak. Yang diikuti oleh 37 provinsi kalau nggak salah, 500 kabupaten kota. Itu tentunya di sendi-sendi kehidupan manusia itu sendiri, di daerah manapun itu kelompok-kelompok masyarakat ini
di situasi saat ini mungkin rawan sekali cerah agawe bubrah itu sendiri. Oke. Rawan sekali pertikaian. Mungkin ya salah satu faktor penyebabnya ya ada ya mungkin beda pilihan. Ya. Ada yang terlalu fanatik dengan si A, si B, si C. Oke. Nah itulah yang membuat cerah agawe bubrah itu sendiri. Oke. Makanya kalau di dalam kehidupan saat ini, kalau pengen uripe tentrem, mulya, itu kita harus menciptakan kerukunan itu sendiri. Jadi kalau bahasa Simbah dulu rukun agawe santoso, kowe kudu rukun. Rukun menggawe santoso. Santoso apik, tentrem. Nah, meskipun beda pilihan, beda beda pandangan politik ya kita nggak boleh berdewasa. Ya kita berdewasa dalam berdemokrasi. Iya. Artinya seperti itu. Jadi suatu pilihan yang berbeda itu adalah biasa. Hal yang biasa. Apalagi di situasi saat ini. Ini rawan sekali ini. Kita diadu domba. Ya. Kita juga rawan sekali terkait perpecahan itu sendiri. Ya. Betul. Makanya kenapa kalau Romo Rudi ngendiko dulu, Romo beberapa 1 tahun yang lalu ya Mas, ternyata presiden yang jadi saat ini ada sosok yang seperti Sultan Agung. Lah Sultan Agung sendiri kenapa kok dijadikan mirip dengan beliaunya? Karena Sultan Agung itu salah satu raja yang membawa Mataram dalam kejayaan itu di era Sultan Agung. Di era Sultan Agung iya, itu. Itu kerukunan di situ Mas, kecipta situ. Kerukunan internal ya Mas. Ya. Lah itu kan Sultan Agung perangnya menghadapi VOC. Ya, betul. Tapi kerukunan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara itu patut ditiru. Begitu. Kalau pandangan gimana? Wah, itu menarik sekali Mas Londo ini. Ternyata dirimu wawasan tentang kejawaan dan kewawasan kebangsaanmu ya apik ternyata ya. Ya, kita belajar. Ya. Kita membuat konten ini bukan bermaksud untuk menggurui tapi kita sharing lah. Ya, betul. Jadi pesan dari Mbah Bule tadi menurut saya ya bagus. Artinya memang saatnya kita berdamai. Iya. Berdamai dengan semua kondisi. Betul. Ya toh apa yang Romo Rudi katakan bahwa secara ini kita berrekonsiliasi. Betul, itu rekonsiliasi itu. Itu untuk menciptakan suatu kerukunan. Itu. Kalau dimaknai rekonsiliasi itu adalah sebuah kerukunan. Iya. Ya. Kerukunan yang mungkin secara umat juga kita berdamai. Betul. Politik pun juga dewasa menyikapi hal yang namanya perbedaan. Seperti itu kelihatannya Mas Londo. Apalagi kemarin tanggal 20 Oktober kita baru saja melakukan pergantian presiden. Jadi dari Pak Jokowi sekarang digantikan oleh Pak Prabowo. Ya itulah yang menang. Marilah kita siapapun presidennya nggak usah bertikai lah, nggak usah saling berdebat bahwa saya yang paling benar, ini yang paling benar. Enggak, semua itu benar menurut pandangannya masing-masing. Karena gitu. Jadi biar tercipta kerukunan ya kita harus kembali lagi ke tatanan kerukunan itu sendiri. Udahlah kita dukung yang jadi ini, kita dukung, dan siapapun yang jadi nanti di pilkada ya juga kita harus kita dukung ya Mas terkait pilkada ini. Ya. Betul. Karena ini rawan sekali. Kalau menurut pandangan terkait pilkada ini kerawanan di masyarakat terkait kerukunannya seperti apa? Ya menurut saya sih ya sebaiknya masyarakat itu juga harus belajar dewasa berdemokrasi. Jadi memang namanya pilihan dengan ini kan berbeda. Jadi beda itu hal yang wajar. Jadi tidak usah fanatik-fanatikan. Jadi kita mendukung sesuai hati nurani kita masing-masing saja. Yang sing cocok sing di, tapi nggak usah harus dibikin terah tadi. Iya. Jadi kembali ke sebuah kerukunan yang kita sudah dibesarkan dengan namanya kebinekaan. Betul. Kebinekaan yang bineka tunggal ika dengan berbagai macam pola pikir, berbagai macam suku, berbagai macam agama. Nah, kita hidup di negara Indonesia seperti ini. Jadi ya Pancasila dan yang harus kita bawa itu adalah ini.
Karena terkait dengan kerukunan sendiri, saya ingat kemarin kita ngobrol dengan teman Ya. bahwa ya bener, kita itu dalam kehidupan bermasyarakat kita harus rukun. Karena kenapa? Diibaratkan kalau teman kita menggambarkan itu sapu lidi itu, Mas. Ya. Nah, sapu lidi itu kan kalau satu kan nggak kuat toh. Ya. Nah, ketika itu dikumpulkan, diikat. Nah, pengikat itu kerukunan tadi. Kalau di masyarakat, diikat itu akan jadi kuat. Lah itu sekalipun diikat tapi sapu lidi diambil satu lidinya itu kekuatannya udah berbeda loh. Ya. Betul. Makanya kenapa ketika kita harus menciptakan sebuah kerukunan, yaitu tadi ketika kerukunan itu goyah maka kita harus mengisi lagi. Nah, ibaratnya seperti sapu lidi, ketika sapu lidi ditarik satu, Ya. entah patah atau hilang, kita harus mengisi lagi. Ya. Supaya apa? Untuk menjaga Koyak ya. stabilitas itu tadi. Iya. Nah, seperti itu. Maka ketika kerukunan ini agak goyah, maka kita harus bagaimana kita mengembalikan stabilitas kerukunan supaya kita saling tetap rukun dan kita saling erat dalam menjaga kerukunan itu sendiri, sehingga antar saudara, antar teman, antar relasi kita tidak pecah itu loh, tidak cerah itu tadi. Ya. Seperti itu, Mas Black. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, oke. Itu tadi kita membahas satu filosofi yang sebetulnya hanya 2 bait tapi maknanya Iya, panjang sekali dan betul-betul dalam. Memang itu sebuah pesan bahwa kerukunan itu penting. betul. Bahwa kerukunan itu penting. Guyub itu penting, ya toh. Iya, Karena asumsinya juga itulah yang bisa menjaga tali silaturahmi kita juga, artinya kan itu supaya tidak terjadi sebuah kacauan atau apa ya, gentingan atau iya, apa. pentingan biar ya itu tadi kita saling menjaga kerukunan, karena dengan hidup rukun maka dunia ini akan tentunya energi alam juga akan memberikan feedback yang baik kepada kita. Oke. Tapi ketika manusia itu goyah, maka tentunya energi alam tuh akan jelek tuh di situ. Kan seperti itu, Mas. Ayo Kardi, Iya ini. ora ketok aku tok anu ndak kaya wong ngeleh. Gitu terkait diskusi kita. Ya menarik kalau sekedar kita memang mengupas namanya filosofi Jawa itu hanya satu dari sekian ratus bahkan ribuan filosofi. Begitu di obrolan kita kali ini. Ya, Dan oke. mungkin kita akan lebih banyak mengupas seperti ini. Selain penelusuran, nanti kita juga akan ngobrol santai seperti ini. Diskusi Biar nggak tentang bosan. filosofi Jawa. Kenapa saya nggak pakai belangkon ya? Biar nggak bosen pakai belangkon, terus kali-kali pakai topi lah, kita nyantai. Ya, kita sambil nyuri di sini. Begitu Mas Black. Oke, Ada terus tambahan? kalau cukup sudah Mas, ditutup saja. Ada tambahan lagi, satu lagi? Oke. Mungkin yang tadi. Kalau seperti itu tadi apa tadi ya? Nah, Mungkin petuah dari mbahnya Mas Black dulu seperti apa ketika disampaikan. Kalau saya sih kurang lebihnya teringat dengan pituture Simba ya seperti itu. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Nah itu. ini Mas, saya itu pernah juga naik Simbah berpesan ya mau Mas. Kalau tidak salah itu ajining diri seko ajining lati. Oh, Ajining iya kuwi Mas. Ajining diri seko lati. Ajining busana saka ajining raga saka busana. Oh iya. Jadi, Apa mau ajining ajining diri gumantung saka ing saka lati ya. ajining Ajining raga raga gumantung saka saka busana. busana. Nah Itu itu juga petuah. makna kuwi mau bahwa simbahku sering ngobrol kaya ngono kuwi dadi dandani awakmu dhisik ngono. Iya, betul. Jadi apapun kamu itu mau apa mengkoreksi orang itu kira-kira kowe wangun dhisik apa urung Nah, ngono. betul. Paling aku pikir apa iya oh apa nek kuwi makna yang apa kuwi Mas? Kalau dari saya sih sudah berarti ajining diri gumantung saka ing lati. Berarti kan diri kita itu tergantung perkataan kita. Oh, lati itu perkataan. Iya, lati itu kan perkataan kita.
Jadi apapun yang ada di baik buruknya tergantung dari perkataan kita. Nah, Cerminan perkataan kita ada katanya juga dari perbuatan kita. Jadi Ya. sinkron, Mas. Cuman perkataan ada juga perbuatan. Jadi harus sinkron antara perkataan dan perbuatan. Nah, ajining rogo saka busana itu yo. Dadi nek Tata rogone cara. yo harus tata cara berpakaian tuh kita harus dengan orang pakaian seperti ini. Nggak harus mahal tapi yang penting pantas, rapi, sopan. Ya. Seperti itu. Paling tidak kita menghargai diri kita Menghargai sendiri, diri kita sendiri. dengan berpakaian yang baik, bagus, terus wangi ya, ngono-ngono itu ya Mas ya, sepertinya itu ya. Jadi Nah. orang kan akan semakin menghargai kita terhadap perilaku ataupun busana yang kita. Satu pesan lagi dari Simbah dulu yang terkait ajining diri gumantung saka ing lati. Ternyata jadi kita mau ada lah atau mungkin mengkoreksi orang ini tapi nggak Tidak memandang dirinya sendiri. Oh. Jadi orang nek basa Jawa orang ngepake awake dhewe. Ya, Awake dhewe bercermin. ngoreksi wong. Kuwi ya dhewe ya kudu iso apa sing awake dhewe lontarke awake dhewe kata ngomongke ning ngene wong kuwi yo sesuai karo Ya. sing awake dhewe lakoni kan. Bangun gitu. pora kira-kira ya. Ngomong kaya ngono iki awakku dhewe iki kaya ngono ora. Ya, gitu. Asarane ngono kuwi ya. Iya, kasarannya begitu terkait. Itu juga filosofi yang luar biasa ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kan juga kita harus seperti itu. Jadi ngepak gawe dhewe dulu. Kita harus mengoreksi diri kita dulu dan itu tadi ada kaitannya dengan rukun agawe santoso, cerah agawe pura itu tadi. Dengan perkataan itu juga bisa ada kaitannya loh. Jadi jangan sampai perkataan kita membuat kerukunan jadi goyah. Kan itu loh. Pesan moralnya kan di situ. Jadi bagaimana kita harus menjaga perkataan kita supaya kerukunannya juga terjaga. Oke. Seperti itu. Mas, tapi sijine sing gawe aku penasaran ya. Apa? Wingi iki aku ana jenenge nek Cakramanggilingan ki apa? Waduh. Apa kuwi, Mas? Ini kok semakin tadi pembicaraan kita kok semakin Ya, aku penasaran ya ambil kuwi. Apa kuwi? terkait cakra Kaya manggilingan. cakra iki kaya nek menurutku ya mung bahwa cakra iki adalah awake dhewe yang mempunyai sebuah apa ya? Apa ya bahasane cakra Kalau cokro manggilingan itu cokro itu sebenarnya bentuknya seperti roda itu loh, Mas. Oh ya. Roda manggilingan itu muter. Nanti Hmm. kehidupan ini itu koyo cokro manggilingan. Oke. Ya itu seperti roda yang berputar. Jadi apa yang terjadi di masa lampau itu mungkin akan terjadi lagi di masa sekarang. Oh gitu. Ya, apa yang terjadi di masa sekarang akan terjadi di masa depan. Oh, ibarat roda berputar ya. Oke, oke. Begitu pula dengan perekonomian. Hmm. Itu mungkin yo berputar terus. Kadang juga sulit, kadang juga gampang, kadang juga mudah sekali. Ya. Kembali lagi ke tergantung bagaimana kita menyikapi itu tadi. Oke. Seperti itu terkait cokro manggilingan. Jadi dalam kehidupan kita itu kadang di atas, kadang di bawah. Menurut cokro manggilingan, cokro itu roda yang Oke. berputar itu tadi. Begitu terkait cokro manggilingan. Jadi bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Jadi kita nggak selamanya ada di atas, nggak selamanya ada di bawah juga. Kita kadang di atas, kadang di bawah. Tergantung bagaimana kita menyikapi situasi kehidupan yang dinamis, Ya. yang selalu berubah setiap detiknya, Ya. setiap jamnya kan. Dan gitu. pasti setiap orang tuh akan mengalami namanya cakra manggilingan. Setiap pasti itu. Ya. Setiap Jadi- orang pun Jadi ada alami. ketika saya bangkit ataupun jatuh lagi, bangkit jatuh lagi. Betul. Ya, itu pun juga berlaku dengan perekonomian ataupun apapun itu pasti ada ya namanya perputaran roda. Ada. Ya. Jadi kita sedang diuji dalam hal sukses ataupun ketika jatuh bangun dalam sebuah proses. Iya. Ya baru paham Mas aku. Cokro manggilingan. Iya, itu sih kalau saya menangkapnya seperti itu. Begitu. Terus mungkin sore hari ini cukup dulu Mas, boleh Kita kita ngopi, kita sudahi dulu, santai-santai, kita ya. ngopi bersama. Jangan Ngopi. lupa dulur juga ikut ngopi dalam menyaksikan video ini supaya kita sama-sama ngopi. ngopas Ini ngopi. berarti. Ngopi ini kan ada santai. filosofi juga. Oh, apa kuwi? Ngolah pikir, ngopeni hati. Weh. Ngolah pikir bagaimana kita mengolah pikiran kita supaya tetap positif. Ngopeni Betul. hati, menjaga hati kita Menjaga hati. Ya. supaya tetap selalu yakin dalam menghadapi kehidupan itu tadi, perputaran Oke. kehidupan cokro manggilingan. Ada kaitannya sebenarnya. Ya. Ini kan juga filosofi ini.
Jadi kudune aku kudu kopi ireng, ora kopi coklat. Nah, kalau saya kopi hitam. Gitu. Gitu dulu. Ya wis gitu dulu Kita mungkin. tutup teman-teman seluruh. Ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Jangan lupa. dan juga menekan tombol like-nya. Jangan lupa untuk selalu Share. menyebarkan Ya. ke sosial media teman-teman dan jangan lupa untuk memberikan kolom komentar, kritik, saran, masukan kita tampung. Nanti bikin konten apa terkait penelusuran sejarah sejak leluhur kita juga ada. Ya. Lain ngobrol seperti ini kita juga akan sering buat ya Mas. Ya, alhamdulillah kita kemarin sudah komunikasi dengan dinas kebudayaan dari Gunung Kidul Kita ya. kemarin Mas? juga udah Artinya kita diberikan sebuah kerjasama. Nantinya kita akan bekerjasama dengan apa yang menjadi peninggalan Gunung Kidul ya Mas. iya, terutama kita fokusnya di Gunung Kidul dulu. Ya. Mungkin kita akan suatu saat kita akan melebar ke Ya, karena kemarin kita Pulau Jawa. diberi kerjasama dengan dinas kebudayaan Gunung Kidul itu ya. Mungkin kita akan mengunjungi dulu budaya-budaya ataupun petilasan ataupun sejarah-sejarah tentang Gunung Kidul. Oke, gitu dulu Itu kita tutup. sedulur, oke. Ya. Saya Mas Londojo pamit. Dan saya Kunto Isblek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. rahayu, rahayu, rahayu.